Salam Rahayu, sedulur ngaji pikir. Semoga kita semua mendapatkan pencerahan, selalu dalam kebahagiaan, dan selalu dapat berpikir positif, menggunakan akal pola pikir kita dengan jernih. Edukasi, tema video kali ini, saya akan membahas mengenai berdamai dengan jin dan setan. Judul yang lumayan menarik. Kalau yang tidak menyimak dari awal sampai akhir, pasti akan beranggapan, wah ini konten nyeleneh, ini konten nyimpang. Dari judulnya aja seperti ini. Mari kita bahas apa yang dimaksud dengan jin dan setan. Bagaimana cara berdamainya dengan mereka agar dapat bersinergi dengan kita. Yang dimaksud jin dan setan itu sebenarnya adalah rasa dari diri kita sendiri. Letaknya ya di dada ini. Jin dan setan, amarah dan supiyah. Nah, manusia itu kan ada 4. Mutmainah, aluamah, amarah, dan supiyah. Amarah itu jantung hati, supiyah itu ya di paru-paru. Bagaimana cara menguasai kedua jin dan setan itu tadi? Kita berdamai. Kebetulan kemarin itu juga ada yang menghubungi saya. Dia langsung WhatsApp saya. Mas, bagaimana cara memerangi hawa nafsu? Dan ada berapa teorinya untuk memerangi? Dan saya baru bisa membuatkan kontennya sekarang karena ada kesibukan. Kita bahas tuntas mengenai bagaimana cara berdamainya dengan jin dan setan atau hawa nafsu kita ini. Musuh terbesar dari manusia itu ya dirimu sendiri. Bukan orang lain, bukan hewan, bukan tumbuhan ataupun makhluk lainnya. Tapi dirimu sendiri ini. Nah, sifat jin dan setan itu kan ada di dirimu itu. Amarahmu itu, emosimu, iri, dengki, benci, itu jadi satu di rasamu. Kamu mempunyai itu semua. Nah, ini kan sifatnya jin dan setan. Orang yang suka marah-marah pasti disebut orang itu kesetanan. Bahkan kalau sampai parah emosinya, orang itu kesurupan, kemasukan jin, kemasukan setan. Nah, disinilah kita bongkar apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana cara berdamainya dengan mereka. Mereka yang dimaksud itu yaitu tadi, rasamu itu. Ini penting sekali. Dari kita mencapai ke aluamah lagi itu bagaimana? Ke mutmainah itu bagaimana? Ke sufiyahnya, ke amarahnya. Itu agar sinkron itu bagaimana? Buat teman-teman ngaji pikir semuanya, tolong dipahami dan disimak. Kalaupun nanti ada yang kurang jelas, silakan kalian tulis di kolom komentar ataupun nomor saya ada di situ. Karena sedikit banyaknya saya akan tetap mengedukasi, memberi pencerahan, kita belajar bersama. Jadi untuk menguasai rasamu sendiri, berdamai dengan jin dan setan yang ada di dirimu itu banyak teorinya, banyak tekniknya, banyak caranya. Bisa kita melakukan meditasi, ini malah kunci utama. Bisa pula menggunakan olah pernafasan,
Bisa juga kita mengafirmasi diri kita, melakukan vibrasinya, melakukan visualisasinya. Karena dari dalam akan berperilaku ke luarnya. Ini kan mengikuti rasa. Makanya orang yang sering mengikuti hanya rasanya, itu orang yang mengikuti hawa nafsunya. Nah, disinilah pentingnya kesadaran diri, kembalinya lagi ke pemikiran yang positif. Bukan hanya menggunakan rasamu. Rasa itu jangan diperangi, tapi mari kita berdamai. Karena ini ya penting. Jangan membuang rasamu. Karena di saat nanti kamu membutuhkan, mereka akan siap siaga. Nah, inilah nanti yang berperan ketika kamu dicaci maki, kamu dihina, kamu direndahkan, tapi kamu hanya diam. Itu yang bermain adalah rasamu, kemudian naik ke pikiranmu. Mereka bersatu. Dan apa yang kamu ucap, kamu lontarkan, itu akan terjadi. Langsung diakses oleh alam semesta. Bisa dibilang itu sabdo dadi. Itu ya tetap kita menggunakan rasa kita, menggunakan amarah kita, menggunakan setan dan jin yang ada di diri kita ini. Nggak usah jauh-jauh kalian itu kok ingin membuka mata batin, ingin melihat jin, ingin melihat setan. Ya itu kembali ke dirimu sendiri. Melihat di kaca loh. Kamu itu memiliki sifatnya itu semua. Orang kamu masih marahan, kamu masih suka emosi, kamu masih suka ngomongin orang lain, kamu masih suka mendengki, membenci, bahkan merendahkan orang lain. Itu kan sifatnya jin dan setan. Merasa selalu terbaik. Mari kita berdamai, jangan diperangi. Karena kita membutuhkan itu juga untuk kestabilan energi, kestabilan alam pada diri kita ini. Banyak di luar sana itu untuk bahasanya memerangi atau berdamai, itu menggunakan tirakat-tirakat yang ada itu banyak. Bisa puasa Senin Kemis, puasa Neton, puasa 40-an, ataupun puasa-puasa yang lainnya. Sebenarnya kan konsepnya itu puasa. Upasa. Mengepaskan sebuah rasa. Agar rasamu itu pas. Jadi meletakkan rasamu itu pada tempatnya dan dibangkitkan ketika kamu membutuhkan. Jadi harus sinkron dengan pikiranmu. Dibuat teman-teman ngaji pikir, jangan memerangi rasamu, karena kamu pasti akan kalah. Tapi ketika kesadaran dirimu itu penuh, kamu mampu berdamai dengan mereka, dengan rasa amarahmu, dengan rasa yang bersifat-sifat negatif itu tadi. Kamu mampu berdamping, bahkan sinkron. Nah, inilah perlunya kita meditasi, perenungan diri, mengkaji diri kita. Ketika bermeditasi, jangan membawa amarah. Nah, ini pentingnya. Jangan membawa rasa, hawa nafsu, keinginan yang berlebih. Apapun itu yang bersifat berlebih, itu tidak baik. Pasti akan berdampak buruk. Karena berlebihan. Wadahnya hanya sekian, tapi isinya itu berlebih. Jadi untuk
teman-teman dan untuk beliau kemarin yang bertanya kepada saya, bagaimana cara memerangi hawa nafsu, memerangi rasamu. Lebih baik kita berdamai saja. Karena kamu pasti akan menggunakan itu untuk semangat dirimu, motivasi dirimu sendiri, bahkan untuk mengafirmasi dirimu. Itu kamu membutuhkan energi dan rasa kerentek atau gregetmu itu tadi. Dari emosimu juga dibutuhkan. Amarahmu ini pasti akan dibangkitkan. Itu sangat perlu. Kalau diperangi, kamu yang kalah, masih akan terbawa rasa. Dan itu pasti. Mari gunakan akal pikiran kita. Pikiran yang negatif itu kita netralisir dulu, agar selalu seimbang, positif untuk pikiran. Dan rasa yang ini sifatnya negatif. Ketika min dan plus itu kan ada siang dan ada malam juga. Tentunya ada min dan plus. Makanya ini juga perlu agar seimbang. Energi kita itu agar seimbang. Dalam olah pernafasan, itu ada pernafasan perut dan dada. Nah, ini kan yang pernafasan sudah saya pernah bahas juga sebelumnya di video. Itu pernafasan perut dan dada ini sangat banyak fungsinya. Terutama ya untuk ini tadi, menguasai rasamu ini tadi. Amarah dan sufiyahmu ini tadi dapat kamu kuasai. Kemudian kalian juga bisa bermeditasi. Ataupun digabung meditasi dan pernapasan, kalian jadikan satu. Itu sangat luar biasa. Ini tirakat yang paling ampuh malah. Bisa dikatakan seperti itu. Puncaknya dari tirakat itu tadi ya tetap bermeditasi. Lakonmu itu tadi. Di penghujungnya tetap kamu itu berpikir, mengkaji lagi. Apa yang sudah saya lakukan. Jadi buat teman-teman ngaji pikir, bisa kalian melakukan dengan cara meditasi dan olah pernafasan itu tadi, ataupun digabung dua-duanya, itu malah akan lebih luar biasa hasilnya. Mari berdamai dengan rasa kalian agar dapat menguasai seluruh rasa yang kamu miliki. Ketika kamu mampu benar-benar menguasai rasamu itu, apapun rasanya, kemudian kamu gabungkan menggunakan pikiranmu, kekuatan gelombang sinyal pikiranmu, itu akan sangat luar biasa. Kamu nanti sudah tanpa membutuhkan puasa tirakat, ataupun sampai diijazahi, sampai ditransfer pengisian, itu bisa untuk semua keilmuan. Karena kalian sudah menguasai rasa itu tadi, berdamai dengan jin dan setan yang ada di dirimu itu, sifat-sifatnya. Jadi buat teman-teman ngaji pikir semuanya, mari kembali ke kesadaran diri masing-masing. Ayo bangkit dengan kreativitasmu, dengan pola pikirmu, dengan sinkronnya rasa dan pikiran. Terima kasih, semoga sangat memberi edukasi untuk kalian semua. Tolong di subscribe, like, dan di share sebanyak mungkin, agar teman-teman semuanya dapat belajar bersama. Kalau kurang jelas, bisa ditulis kolom komentar, ataupun langsung WhatsApp saya. Terima kasih semuanya, salam rahayu, 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 sagung dumadi.